Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam episode keempat Maple Series Ramadan Special Edition yang mengusung tema Ramadan Talk Sehat Iman, Sehat Mental. Pada kesempatan kali ini adalah episode keempat dari Maple Series Special Edisi Ramadan yang akan kami bawakan, yang merupakan kelanjutan dari episode-episode sebelumnya. Jadi di episode pertama sudah ada pembicara Dr. Atri Istiqomah, yang kedua Budini Latifah dan Nafiati, psikolog klinis, episode ketiga dengan Dr. Diarisa Surya Yudantara, dan saat ini episode keempat bersama saya Zohratun Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi, kita akan berbicara mengenai hal-hal yang bersifat umum yang sebenarnya mungkin sudah sering dibicarakan ya oleh para alim ulama, ustaz, ustazah, yai mengenai fitrah diri dan ketenangan jiwa. Namun di sini mungkin kita akan membahasnya secara berbeda berdasarkan perspektif kedokteran jiwa. Oke, selama beberapa menit ke depan akan saya paparkan satu kasus dan kita hubungkan terkait fitrah diri dan ketenangan jiwa ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh pembicara dan peserta yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif terhadap terselenggaranya kegiatan Maple Series Special Edisi Ramadan pada tahun ini. Dengan harapan insya Allah akan kita lanjutkan dengan episode-episode berikutnya. Dan terima kasih banyak atas kerjasama yang sangat baik dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Forsis Rumah Sakit Saiful Anwar, dan Maple Malang Psychiatric Link Event. Adapun saya tetap menyampaikan disclaimer bahwa pada kegiatan ini bukan gibah, jadi apabila ada kemiripan kasus, kok kayaknya aku yang dibicarain ya sama Dr. Uul, bukan berarti membicarakan seseorang atau banyak pihak. Oke, yang kedua bukan sebagai sarana untuk mendiagnosis, jadi tolong dilarang mendiagnosis diri sendiri dan atau orang lain. Yang ketiga adalah saya sangat mengharapkan untuk kita semua belajar kembali. Dipersilahkan membuka kembali buku teks, jurnal, ataupun sumber yang sahih yang bisa dipercaya. Dan yang keempat adalah video ini akan kami dedikasikan sebagai sarana berbagi. Jadi mohon dukungannya untuk tetap memberikan dukungan kepada kami melalui like, share, dan subscribe di channel YouTube Psikiatri FKUP RSSA Malang, sehingga bisa dipelajari dan dikembangkan kembali. Yuk, kita mulai dari kasus nih. Dok, aku kok nggak bisa tenang ya? Jadi ada seorang perempuan 22 tahun datang ke Polijiwa, merasa tidak bisa tenang dalam hidup. Sulit tidur, bingung, gelisah, selalu ingin memusuhi diri sendiri dan orang lain. Dan pada suatu kesempatan dia menyampaikan pada saya kok males pulang ke rumah ya dok ya. Kayaknya rumah itu toksik banget, nggak ngerti yang jadi kebutuhanku. Nah, nih siapa nih yang hobinya toksikkan keluarga, terlepas memang benar keluarganya toksik. Yang bersangkutan merasa tidak mampu mengerjakan tugas akhir, kesulitan dan tidak mengetahui cara menyelesaikan studinya dengan baik, dan menganggap dosen pembimbing adalah orang yang jahat. Nah, ini khas sekali mahasiswa semester akhir udah mepet, pinginnya lulus, tapi tugas akhirnya nggak kelar-kelar. Dan yang membuat yang bersangkutan kesal ketika seseorang atau beberapa orang menyebut yang bersangkutan itu sebagai pribadi yang kurang beriman kepada Tuhan sehingga dia tidak bisa tenang. Nah, kira-kira bagaimana ya pendekatan pada kasus seperti ini ya? Yuk, pada akhirnya kita akan kembali pada suatu konsep yang kita sebut dengan fitrah diri. Sebenarnya fitrah diri kita sebagai seorang manusia itu seperti apa sih, Dok? Dan apakah kita bisa sampai pada suatu ketenangan jiwa kalau memang dari diri saya sendiri itu seringkali rasa gelisah? Bisakah kita mencapainya? Oke, saya ingin menjawab, ya insya Allah kita bisa mencapainya. Dan harapannya kita bisa mencapai itu. Sehingga yang namanya hidup itu nggak gelisah terus. Nggak konflik terus. Nggak. Kita perlu menciptakan sebuah ketenangan. Diri kita berhak untuk tenang, diri kita berhak untuk bahagia, dan diri kita perlu untuk kembali mengenali fitrahnya. Dari tadi Dr. Uul menyampaikan tentang fitrah diri. Emang fitrah diri itu
Yang bagaimana? Yang seperti apa? Yuk kita kaji dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. La ya'lamun, tidak mengetahui. Oh, nah ini kita kembali nih. Jadi fitrah diri kita sebagai seorang manusia itu apa? Kembali kepada agama. Ya, fitratallahi fatoran nasa 'alaiha. Jadi disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah kita bertauhid. Kita kembali pada Allah, Allah lagi, dan Allah seterusnya. Sehingga apabila mendapatkan suatu masalah, jangan keluhannya yang diajukan duluan. Masalah lagi, gila kali kau. Ya. Jangan. Kembalikan ke Allah. Allah kasih masalah nih. Kira-kira apa ya kalau yang mau Allah sampaikan ke aku nih? Apakah ini sebuah teguran? Ataukah sebuah nasihat? Atau mungkin sebuah azab yang disegerakan supaya ketika kita kembali pulang kepada Allah tidak membawa dosa-dosa? Wallahu a'lam. Kita yang perlu berintrospeksi. Sudahkah kita melibatkan Allah dalam kehidupan kita? Sudahkah kita kembali pada Allah dalam setiap keputusan kehidupan kita? Aksaron nasi la ya'lamun. Maka tugas kita untuk mengetahui itu. Perlu kejujuran dari diri sendiri untuk menjawab ini. Apakah aku sudah lama pergi dari Allah, ataukah aku sedang dalam perjalanan kembali menuju Allah? Dan ini nggak ada barometernya yang bisa mengukur, tentu diri sendiri. Dalam surat Al-Fat ayat 4, yang namanya fitrah diri tentu bergandengan dengan ketenangan jiwa. Kok bisa gitu, Dok? Bagaimana cara kita mencapai pada ketenangan jiwa? Oke, Allah sudah menjawab nih, bukan dokter Ola yang jawab ya, Allah sudah jawab duluan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah balai tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi yang menurunkan ketenangan itu kan Allah ya, Dok ya. Jadi kita tinggal nunggu ketenangan gitu. Enggak, kita kejar dong. Oh, jadi setiap kali kita mengalami suatu kondisi kegelisahan, tidak perlu larut dengan kegelisahannya itu. Kita pahami dulu, kok aku nggak tenang ya? Kenapa ya? Pahami dulu tentang kegelisahan yang kita rasakan. Kenapa kita jauh dari kata tenang? Adakah yang kita pikirkan itu suatu hal yang nyata? Adakah yang kita pikirkan itu belum tentu perlu kita pikirkan sekarang? Adakah ketidaktenangan ini adalah pertanyaan dari Allah kepada kita supaya kita menambah keimanan kita? Wallahu a'lam. Introspeksi dari diri sendiri. Sehingga kita akan mengenali diri kita lebih baik. Oh, ketika aku berhadapan dengan ini, aku tidak tenang. Oh, ketika aku bermasalah dengan ini, aku tidak tenang.
Dan ketika kita kembali kepada Allah, adakah anzala sakinata fi qulubil mu'minin? Adakah aku sudah termasuk dalam kategori orang mukmin yang dijelaskan dalam Al-Fat ayat 4 ini? Dan tentunya kita berharap kita semua tetap berada dalam kendali iman, Islam, bertauhid, hingga akhir hidup kita nanti. Nah, dalam bulan Ramadan ini tentu masing-masing kita telah berprestasi. Insya Allah, semoga amin. Barangkali kita mengejar nih, tartil Qur'annya, tadabbur Al-Qur'annya, mungkin ada yang hobi one day one juice. Alhamdulillah, kita sudah memperkaya diri dengan ibadah-ibadah, memperkaya diri dengan ibadah dan amalan, entah itu amalan wajib, amalan sunnah. Kita beberapa rekan-rekan profesi juga sempat bertanya, kita ternyata ada zakat profesi ya, iya keluarin dong gitu kan. Selain infak sedekah yang kita berikan, kalau memang seperti itu, maka kita perlu melanjutkan nih, dan kita perlu merepetisi. Pasca Ramadan, kita tetap perlu melakukan itu. Jangan sampai prestasi ibadah-ibadah kita terhenti di bulan Ramadan saja. Justru dengan momentum seperti ini, kita tentunya akan semakin longgar keinginan kita, semakin longgar keimanan kita untuk semakin memperbanyak prestasi-prestasi tersebut. Nah, apabila kita sudah sampai pada posisi prestasi tersebut, maka kita perlu mengintrospeksi kembali, benar nggak sih yang sudah disampaikan tadi, bahwa kita kembali pada fitrah diri dan kita akan mencapai ketenangan jiwa apabila kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, tentu hal tersebut tidak menjadi poin akhir atau tujuan akhir. Tetap ketika kita melakukan peribadatan, lillah, 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 billah, billah, hanya untuk Allah, dengan membersamai Allah dan berada di jalan Allah. Itu kuncinya. Oke, nah masalahnya kembali lagi nih ke pertanyaan rutin nih. Kalau lagi kesel, lagi dongkol, ketemu saya, kok sama aja sih dok? Saya sudah sholat, saya udah ngaji, kok sama aja gelisahnya, diberul bohong nih. Nah, saya diomelin. Sholat bagus, ngaji bagus, kok masih gelisah, ada apa? Jangan lupa, kita manusia itu kompleks ya. Selalu saya jelaskan ini baik perkuliahan ataupun ketika mengisi webinar, selalu saya sampaikan manusia itu kompleks, tersusun atas komposisi bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, yang terganggu dari kita apa? Biologis ya, keterkaitan dengan hormonal, keterkaitan dengan genetik. Ada nggak sih dari garis keturunan ayah, ibu, kakek, nenek yang memiliki, maaf, resiko gangguan jiwa nih? Barangkali hormonal yang perempuan misalnya mau haid, ngomel-ngomel mulu, senggol bacok gitu kan istilah awamnya. Ada nggak masalah hormonal tertentu? Oh, punya masalah ini dok, tiroid. Jadi kalau lagi hipertiroid, bawaannya gampang marah, sensitif sekali. Kalau lagi hipotiroid, jadinya depresi berat banget. Bisa saja. Kemudian biopsiko, nah psikologis secara psikis, seperti apa sih ketika dapat masalah? Oh, gampang stres dong. Kalau sudah dapat stres itu langsung pusing, ngomel-ngomel, mimisan gitu kan, atau apa, asam lambungnya naik gitu. Biasa saja. Biopsikososial, sosial, gimana sih interaksinya dengan orang sekitar? Dia orangnya defensif, orangnya impulsif banget. Kalau melakukan tindakan itu nggak mikir dulu, nggak mikir orang lain perasaannya gimana, omongannya nggak enak banget. Nah, hati-hati. Dan yang terakhir, spiritual. Spiritual itu nggak cuma sholat, nggak cuma ngaji loh ya. Kakak-kakak, adik-adik, sayangku. Jadi, makna spiritual di sini adalah sejauh mana seseorang mengimplementasikan makna-makna atau nilai keagamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Udah sholat, Allahu Akbar. Ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Mulai dari kita takbir hingga kita salam, adakah benar sholat kita itu kita tujukan kepada Allah? Normatifnya adalah ketika kita sholat, kita sudah memasrahkan diri kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ketika salam, maka kita menyebarkan salam keselamatan kepada orang-orang di sekeliling kita. Adakah makna dan pesan moral sholat ini sudah kita pahami? Coba, kalau memang belum, kita pahami. Saya pikir sudah banyak kajian tentang ini, tentang sholat. Ngaji. Banyak loh sekarang ustadz-ustadz yang terkemuka ya, bisa mudah sekali kok kita ngikutin kajian-kajian keagamaan itu. Di YouTube banyak, gitu kan, di Instagram banyak, gitu. Banyak. Tinggal kita ngikut, kita pahami, kita berdalam. Jadi ngaji itu nggak cuma sekedar aksesoris, tapi ngaji itu juga kebutuhan. Ikut kajian, tadabbur Quran. Kalau belum bisa ngaji Al-Quran, bacalah mulai dari Iqra. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Al-Quran itu sangat indah. Ya, sangat indah. Jadi kalau saya ingat surat Al-Kahfi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Yes. Ingat nggak Al-Kahfi? Ya, coba ingat-ingat. Oh, jadi satu ayat. Satu ayat. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari kajian. Kalau sudah dilakukan, kok masih mentok, balik lagi. Mana yang terganggu dari bio, psiko, sosio, spiritualnya. Oke? Nah, kok masalahku banyak? Nah, wes. Hidup ini nggak adil. Masalah belum selesai, ada lagi baru. Enak kali hidup orang nggak punya masalah. Nah, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Yuk kita bikin rumput kita juga sama hijaunya, atau mungkin lebih hijau dari rumput tetangga. Kita nggak tahu loh orang lain dalam kondisi apa. Kita nggak ngerti loh kesulitannya orang lain. Jangan-jangan kita yang nggak adil pada diri kita sendiri. Ya, dan kalimat patok nomonis atau yang sering saya dengarkan adalah, memang dokter tahu apa? Nah, nih. Agak jelek gitu ya, alhamdulillah saya nggak keperan gitu. Enak dokter cuma kasih nasihat doang, kita gimana jalaninnya? Nah, sayangku cinta, belum tentu dokter yang membantu kalian, psikiater atau psikolog klinis yang membantu teman-teman semuanya, itu memang sepenuhnya memahami tentang kalian. Iya, memang belum tentu. Namun percayalah, tujuan kami sama baiknya, yaitu membantu. Kalau dari awal sudah dicek, udah kesel sama psikiater sama psikolognya, sebagus apapun nasihat dari kami, pasti jadinya di-reject kan, ditolak. Itu ya, dengerin dulu. Dan memang kemampuan yang paling sulit adalah mendengarkan. Oke. Dalam surat Qaf ayat 16, kita akan diingatkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sering kali banyak yang bertanya kepada saya, "Dok, kenapa Allah itu nggak adil? Emang Allah itu di mana? Aku punya masalah kayak gini, Allah itu tahu apa?" Hati-hati, 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 istighfar, astagfirullahaladzim. Allah udah ngingetin loh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ma tuwaswisu bihi nafsu. Mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tuh, Allah udah ngomong loh. Wa nahnu, dan kami aqrabu ilaihi, lebih dekat kepadanya min hablil warid, daripada urat leher. Allah itu dekat sayangku, dekat sekali dengan kita. Sehingga pesannya di sini adalah, yuk PR dari saya adalah sederhanakan.
Apa yang perlu disederhanakan? Pikirannya, pahami perasaannya, dan wujudkan dalam perilakunya. Dah, ya iya sih dok, iya. Tinggal kita wujudkan dalam perilakunya. Yang dibilang overthinking tadi itu, yang pikiran yang banyak-banyak over itu apa sih? Yuk sederhanakan, yuk diayak dulu dong pikirannya. Kita pahami dulu apa sih perasaan kita ketika kita memiliki pikiran tersebut. Dan kita wujudkan dalam perilaku yang lebih positif, lebih produktif. Belajar dari kasus, masih ingat ya kasus yang tadi itu yang dibilang keluargaku toksik, dosenku paling jahat di muka bumi. Nah, pada akhirnya saya meminta dia untuk membreakdown permasalahan utamanya itu apa. Jeleknya kita, jeleknya manusia, dan mungkin jeleknya saya juga karena saya masih manusia adalah ketika permasalahan sebelumnya belum selesai, dan saat ini kita punya masalah baru, sukanya kita akan tarik-tarik itu panggil-panggil tuh masalah yang lalu-lalu yang belum selesai ke masa kini. Sehingga seolah-olah masalahnya banyak, besar, dan tidak selesai-selesai. Nah, pada kasus ini akhirnya yang bersangkutan mampu mempetakan, oh iya, masalahku ternyata ada di rumah ya dok ya. Karena masalah komunikasi yang tidak baik dengan orang tua. Oke, harapanmu apa? Perbaikan pola hubungan keluarga. Caranya gimana berubah? Siapa yang berubah? Kita semua dong. Saling introspeksi, masing-masing introspeksi. Anak introspeksi, orang tua introspeksi, semuanya introspeksi. Jangan-jangan kita sebagai anak yang masih keliru dalam memahami ajakan atau perintah orang tua. Atau jangan memang benar orang tuanya toksik, atau orang tuamu nggak ngerti bagaimana menangani masalah kejiwaan dalam keluarga. Jadi jangan terburu-buru marah, jangan terburu-buru kesal. Dan akhirnya berubah itu saling menuju pada perbaikan. Kalau di kampus dia bilang, iya dok saya nggak bisa ngerjain skripsi. Kenapa? Karena dulu kuliah dipaksa orang tua gitu kan. Jadi kebutuhanmu sekarang apa? Saya butuh lulus dok. Harapannya tuntas akademik. Caranya gimana? Ya memperbaiki diri. Jangan-jangan bayanganmu tentang dosen yang jahat tadi itu keliru. Mungkin kamu yang kurang mendekat ke dosennya. Mungkin kita yang perlu mencoba untuk memperbaiki pola pendekatan atau penelitian kita kalau lagi tugas akhir. Gitu. Dan pada akhirnya kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, yang dibilang kurang iman tuh dok, saya kesel banget. Nah, introspeksi. Apa sih yang bikin orang lain bilang kita kurang iman? Benar nggak sih? Kan nggak mungkin dok saya sholat terus saya tunjuk-tunjukin ini aku udah sholat. Nggak gitu sayang. Jadi kalau memang disebut kurang iman, maka kita cek dulu. Benar nggak sih aku kurang iman? Apa ya yang kurang dari aku yang perlu aku perbaiki? Balik lagi, Allah, Allah, Allah. Gitu caranya. Oke? Ya, ini juga sekaligus menasihati saya sendiri. Hingga pada akhirnya bahwa dengan kembali pada Allah, kita akan mendapati diri menjadi lebih tenang. Kembali pada fitrah dan menuju ketenangan jiwa. Oke, barangkali ini slide saya yang terakhir. Sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan Ramadan Talks, Maple Series spesial Ramadan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk saling berbagi dalam kebaikan, stabilitas. Semoga di sisa usia kita semakin dewasa, semakin kita, semakin sehat jiwa, dan semakin memperpanjang kebaikan pada sesama. Jazakumullah khair, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.